Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen atau konsep dasar manajemen. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya Taibah, NPM saya 23100200061, Fakultas saya Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi, kelas saya 1B reguler Banjarmasin. Dengan video ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Materi yang saya jelaskan yaitu ada 9. Yang pertama, pengertian manajemen. Yang kedua, antara ilmu dan seni. Yang ketiga, dasar kemampuan manajemen. Yang keempat, elemen dasar manajemen. Yang kelima, faktor dalam manajemen. Yang keenam, fungsi manajemen. Yang ketujuh, fungsi operasional manajemen. Yang kedelapan, hierarki manajemen. Yang kesembilan, peran manajer. Yang pertama, apa sih pengertian manajemen? Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengandalian, atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pengertian manajemen menurut Mary Parker Palines 1997, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Menurut Nicholas MC Hack and MC Hack 1997, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Menurut Siswanto 2009. Antara ilmu dan seni. Ilmu karena penyelesaian masalah dapat dilakukan menggunakan pendekatan rasional, logika, objektif, dan cara yang sistematis. Membutuhkan pengetahuan dan keahlian teknis, diagnostik, dan kemampuan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Seni karena keputusan dibuat dan masalah terpecahkan dengan mempergunakan gabungan intuisi, insting, dan pandangan pribadi. Membutuhkan kemampuan konseptual, komunikasi interpersonal, dan manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas manajerial. Dasar kemampuan manajemen ada 7. Yang pertama teknis, yaitu keahlian dibutuhkan untuk menyelesaikan atau untuk memahami bidang pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Yang kedua, konseptual, kemampuan untuk berpikir abstrak dan melihat organisasi sebagai satu kesatuan unit dan untuk mengintegrasikan dan memberikan arahan sehingga tujuan dapat dicapai. Yang ketiga, diagnostik, kemampuan untuk memvisualisasikan respon yang paling tepat terhadap situasi tertentu. Yang keempat, komunikasi, kemampuan baik menyampaikan ide dan informasi secara efektif kepada orang lain maupun menerima ide dan informasi secara efektif dari luar. Yang kelima, interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, memahami, dan memotivasi diri maupun tim. Yang keenam, pengambilan keputusan, yaitu kemampuan untuk menganalin dan mengindefinisikan masalah dan kesempatan secara tepat dan kemudian memilih serangkaian aksi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan perbesar kesempatan. Yang ketujuh, manajemen waktu, kemampuan menentukan prioritas kerja, bekerja secara efektif, dan untuk mendelegasikan pekerjaan secara tepat. Di sini elemen dasar manajemen yaitu ada sifat, fungsi, sasaran atau objek dan tujuan. Sifat ada 2, yaitu manajemen sebagai suatu seni, yang kedua manajemen sebagai suatu ilmu. Fungsi ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian. Untuk sasaran atau objek yaitu ada 2, orang, yang kedua mekanisme kerja, yang keempat tujuan, yang pertama sasaran, yang kedua maksud, yang ketiga misi, yang keempat batas waktu, yang kelima standar, yang keenam target.
Dalam manajemen, ada 3 faktor penting. Yang pertama, adanya proses yang bertahap, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, pengendalian, pengawasan. Yang kedua, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik SDM ataupun faktor-faktor produksi lainnya. Yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu perencanaan atau planning, yaitu yang disebut proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa. Kegiatannya, yang pertama, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Yang kedua, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan standar atau indikator keberhasilan pencapaian tujuan, menetapkan tujuan dan target organisasi. Yang kedua, pengorganisasian atau bisa dibilang organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatannya ada 3. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan, dan menetapkan tugas. Menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Itu fungsi manajemen ada pengimplementasian atau bisa dibilang di resting proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatannya juga ada 3. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang ke berapa ini ya? Intinya fungsi manajemen, pengendalian dan pengawasan atau bisa disebut controlling. Yang disebut proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun ada berbagai perubahan dalam lingkungan yang dihadapi. Kegiatannya ada 3. 1. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target organisasi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target organisasi, yaitu fungsi operasional manajemen. Manajemen keuangan adalah memastikan bahwa segala kegiatan organisasi yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan secara ekonomis atau bisa dibilang berdasarkan profit. Yang kedua, manajemen informasi memastikan bahwa organisasi yang dijalankan tetap mampu terus bertahan dalam jangka panjang dengan menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan. Fungsi operasional manajemen. Manajemen sumber daya manusia, memperoleh SDM yang terbaik bagi organisasi yang dijalankan. Manajemen produksi, menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Manajemen pemasaran, berusaha mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan konsumen dan bagaimana cara memenuhannya dapat diwujudkan. Di sini ada hierarki manajemen, yaitu manajemen tingkat puncak atau bisa dibilang top management yang terdiri dari dirut, presiden atau direktur, wakil direktur, yang keahlian yang diperlukan konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Manajemen tingkat menengah yang terdiri dari manajer, kepala divisi, departemen, atau kepala cabang. Keahlian yang diperlukan konseptual,
komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknis. Manajemen tingkat pertama atau supervisi terdiri dari supervisor, ketua kelompok, keahlian yang diperlukan, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknis. Manajemen non-supervisi terdiri dari tenaga kerja, ya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Keahlian yang diperlukan teknis, komunikasi, dan manajemen waktu. Nah, ini peran manajernya, guys. Jadi, top manager bisa disingkat TM, yaitu top yang pertama dan menduduki level paling atas. Middle manager, yaitu tingkatan yang kedua atau yang di tengah. Yang low manager, yaitu tingkatan yang paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lainnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, guys. Terima kasih. Bye-bye.